Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi Hubungan Internasional ingin mempresentasikan tentang eh, isu budaya, yang mana kami mengambil judul tentang analisis budaya westernisasi dalam kesenjangan antara golongan tua dengan golongan muda yang ada di Yogyakarta. Sebelum kami berlanjut kepada presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok-kelompok kami, yang pertama ada Fadil Puja Rahman dengan NIM 22333165. Hadir. Yang selanjutnya saya sendiri, yakni Deva Sakur Farid Aziz dengan NIM 22333166. Selanjutnya ada Anugrah Adigana Saragi dengan NIM Hadir. 223133. Selanjutnya ada Muhammad Fatih Robani dengan NIM 22323170 yang saat ini sedang berhalangan hadir. Selanjutnya ada Lulu Anabah Maharani dengan NIM 22323175. Hadir. Lalu ada Najwa Syifa Habibillah dengan NIM 22323168. Hadir. Ini 9-nya kelebihan. Selanjutnya ada Indah Permatasari Rusli dengan NIM 22323167. Hadir. Dan yang terakhir ada Mariza Evelyn Fidelia. Hadir. Sebelum kami berlanjut kepada presentasi kami, izinkan kami untuk menceritakan latar belakang isu yang kami ambil. Untuk menceritakan isu ini, kami persilakan kepada saudari Lulu Anabah untuk mempresentasikannya. Latar belakang. Budaya merupakan suatu pemberian berbentuk maupun non-bentuk yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Pemberian ini diharapkan agar kelak anak cucu mereka dapat menjaga atau bahkan meneruskan tentang apa yang diberikan kepada mereka selaku anak cucunya. Tetapi banyak dari anak cucu mereka yang melupakan warisan yang telah diberikan tersebut. Proses melupakan budaya ini terjadi dengan seiring perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi, sehingga menyebabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya akan dianggap kuno atau bahkan terbelakang. Baik, selanjutnya ada mengenai tentang pengertian budaya dan juga pengertian westernisasi, yang dimana hal ini akan disampaikan langsung oleh Mbak Evelyn Mariza. Silakan. Pengertian budaya dan westernisasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu mengenai kebudayaan yang telah berkembang dan suatu kebiasaan yang sulit untuk diubah. Sedangkan westernisasi merupakan konsep yang mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara harfiah, westernisasi berarti westernize yang berasal dari kata westernize, yang berarti meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan, mulai dari cara hidup, cara berpakaian, tingkah laku, budaya, dan lain-lain. Secara istilah, westernisasi adalah tentang mencoba meniru gaya hidup masyarakat Amerika dan masyarakat Eropa lainnya. Sikap peniru budaya atau westernisasi dapat mendegradasi adat istiadat, budaya, dan bahasa. Sementara itu, perlindungan terhadap arus pengaruh budaya barat sangat lemah di masyarakat, sehingga banyak orang yang meninggalkan identitasnya sebagai seorang bangsa yang berakhlak mulia tanpa mengenal batas-batas ajaran agama dan moralitas budaya. Baik, untuk selanjutnya kami ingin mempresentasikan tentang budaya golongan tua yang masih dilakukan di Yogyakarta, di mana hal ini akan dipresentasikan langsung oleh Mbak Indah Permatasari Rusli. Silakan, Mbak. Budaya yang masih dilakukan oleh golongan tua di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan sebuah kota yang sangat kental akan kebudayaannya. Dilihat dari segi sikap, masyarakat Jogja umumnya memiliki sifat yang baik dan halus. Tata krama dan sopan santun juga dijunjung tinggi dalam lingkup keluarga. Salah satu kebiasaan orang tua di Yogyakarta adalah mengajarkan anak mereka untuk menggunakan bahasa Jawa atau krama halus saat berbicara dengan yang lebih tua, dengan maksud untuk menjunjung sopan santun dan rasa hormat. Adapun macam-macam bentuk kebiasaan yang masih dilakukan oleh golongan tua di Yogyakarta, khususnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kesopanan santunan, yang kedua ramah tamah kepada siapapun, yang ketiga yaitu bekerja keras atau ulet, keempat memiliki filosofi hidup yang mendalam, kelima sederhana dalam berkehidupan, keenam yaitu memegang teguh akan tradisi dan budayanya, ketujuh tidak suka mencari keributan, kedelapan gemar menolong, kesembilan telaten dan selalu berpandang positif akan segala hal. Selanjutnya yakni pengaruh westernisasi terhadap golongan muda yang ada di Yogyakarta. Di sini kami memiliki beberapa aspek. Yang pertama, apakah urbanisasi merupakan salah satu faktor adanya westernisasi di Yogyakarta? Dan yang kedua, budaya westernisasi apa saja yang dilakukan oleh golongan muda yang ada di Yogyakarta?
Jelas saat ini urbanisasi merupakan faktor utama dari adanya westernisasi yang ada di Yogyakarta. Berbagai macam golongan, berbagai macam budaya yang masuk ke Yogyakarta dari berbagai daerah menjadikan budaya di Yogyakarta itu bercampur aduk dan mereka melakukan westernisasi. Lalu budaya westernisasi apa saja yang telah dilakukan di Yogyakarta? Di sini kami telah menganalisis dan juga mengalami observasi secara langsung yang dimana di Yogyakarta ini terdapat yang namanya klub malam. Nah, klub malam ini biasanya diisi oleh golongan-golongan muda yang mungkin ingin mencari kesenangan dan juga hiburan pada tengah malam. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Lanjut, yakni yang kedua adalah alkohol dan miras. Tidak jauh dari klub malam, biasanya anak-anak muda ini juga sering mengalami atau melakukan meminum minuman alkohol atau miras. Di mana hal ini tentu saja telah dilarang oleh baik secara agama maupun negara. Nah, di sini yang tak kalah penting dari westernisasi sendiri adalah dalam mempengaruhi golongan muda, yakni pakaian modis dan branding. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita di UII, itu pakaian medis menunjukkan bahwa status sosial kita itu siapa gitu kan. Bagaimana kita menunjukkan status sosialnya dari cara berpakaian, modis maupun yang branded. Lanjut yang terakhir yakni bahasa dan perilaku. Seiring berkembangnya zaman, banyak dari pemuda kita yang sudah mulai menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa Inggris seperti anak-anak Jaksel yang dimana mereka mengatakan hal itu adalah bentuk dari modernisasi dan bentuk kemajuan. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui ternyata ada beberapa dampak yang dihasilkan dari adanya westernisasi. Adapun dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Syifa Habibila. Silakan Mbak Syifa Habibila. Baik, dampak positif yang kita dapatkan dari westernisasi yang pertama adalah penguasaan iptek yang lebih mumpuni, kemudian ada akulturasi budaya antara budaya kita dengan budaya barat, kemudian ada peluang dalam memperkenalkan budaya masing-masing. Jadi di sini baik kita maupun budaya luar dapat saling memperkenalkan budaya kita masing-masing. Kemudian ada meningkatkan wawasan karena adanya bahasa lain. Jadi kita bisa mengimprovisasi kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Yang terakhir adalah motivasi agar tetap optimis. Baik, selanjutnya Adapun dampak yakni ada yang namanya dampak negatif. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Mas Diga. Silakan Mas Diga. Ya. Baik, adapun dampak negatif dari westernisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangnya jiwa nasionalis. Yang kedua adalah kelunturan nilai-nilai moral, pengukisan jati diri bangsa, gaya hidup yang lebih konsumtif, lebih bersikap pragmatis, dan tumbuhnya perilaku immoral bahkan amoral. Dari sini kita tahu dari dampak positif dan juga dampak negatifnya, apa sih yang akan dilakukan oleh golongan-golongan muda atau apa sih yang diharapkan oleh golongan-golongan tua untuk mempertahankan budaya atau warisan yang telah diwariskan secara turun-temurun atau secara leluhur. Di sini terdapat upaya pelestarian budaya tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Upaya pelestarian budaya tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari. Upaya tersebut adalah sebagai berikut. Menerapkan budaya lokal secara sistem sehari-hari, pembatasan hal-hal yang berdampak pengikisan budaya, kerjasama yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, menumbuhkan sikap antusias pada budaya sendiri, dan yang terakhir sikap saling menghargai antara masyarakat lokal dengan yang bukan lokal atau luar daerah. Nah, dari sini kita dapat mengambil benang merah atau kesimpulan yang dapat yang dari kita jelaskan tadi, bahwa apapun dampak yang dimiliki oleh dari westernisasi itu tetap sebaiknya kita selaku golongan muda harus menjaga pelestarian budaya, yang dimana hal ini untuk tidak menghilangkan jati diri bangsa dan bentuk menghargai kepada para leluhur yang telah berjuang memperebutkan bangsa ini demi anak cucunya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan dibaca pada bagian bawah question. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihi fashquq 'alaihi. Ya, artinya adalah ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian dia merepotkan,
umatku maka susahkanlah dia. Jadi harapan kami adalah bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan mengambil dalil yang ada di bawah untuk mempertimbangkan kembali apakah pertanyaan itu berdampak positif kepada diri pribadi atau tidak. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.